Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sudiarenta. Kita akan melanjutkan pembahasan materi simulasi digital, yaitu pada materi peta minda atau peta konsep. Peta minda pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh Tony Buzan. Beliau merupakan seorang penulis, psikolog, serta tokoh di balik terciptanya peta minda atau sering disebut dengan mind map atau peta pikiran. Peta minda atau peta konsep adalah sebuah metode untuk memvisualisasi ide, pikiran, atau rencana dalam bentuk diagram yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Mungkin dari kalian sudah pernah melihat ataupun membuat sebuah peta minda. Sebenarnya apa saja manfaat peta minda menurut Tony Buzan? Yang pertama adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Berikutnya, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, kemudian menyenangkan dan mudah diingat. Jadi sebenarnya seperti apa bentuknya? Mungkin sebentar kita akan tampilkan. Berikutnya adalah bagaimana sih manfaat peta minda menurut Mikhail Michalko. Yang pertama adalah memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, perencanaan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, kemudian mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, dalam pembuatan peta minda itu sebenarnya ada beberapa cara. Di sini ada beberapa aplikasi juga yang sering digunakan untuk membuat mind map atau peta minda atau peta pikiran atau juga peta konsep. Di sini saya tampilkan menggunakan dua buah sistem operasi. Ada Windows, berbasis Windows, kemudian berbasis Android. Untuk yang berbasis Windows itu sebenarnya juga ada banyak, tapi di sini saya tampilkan 4 aja yang sering sekali digunakan oleh orang-orang. Yang pertama ada namanya Xmind, ada Premind, ada iDraw Mind Map, kemudian ada MindMaster. Nah, ini yang sering sekali digunakan di perangkat laptop, yaitu yang berbasis Windows. Kemudian di aplikasi Android juga sebenarnya ada cukup banyak sekali aplikasi yang serupa, yang mirip dengan mind map atau yang bisa digunakan untuk membuat mind map. Tapi di sini saya menggunakan dua buah aplikasi yang sering sekali digunakan oleh orang-orang atau yang paling banyak di-download ya. Yang pertama ada namanya Xmind, kemudian kedua adalah MeMind. Konsepnya sama, keduanya sama dari bentuk, kemudian dari menggambarkan, kemudian mengisi data, kurang lebih hampir sama. Dan nanti di akhir video saya juga akan memberikan tutorial bagaimana sih kita bisa membuat sebuah peta minda atau mind map menggunakan aplikasi Android yaitu Xmind. Nanti bisa kalian lihat pada akhir video. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan contoh daripada mind map atau peta minda yang kalau seandainya kalian tidak ada aplikasi, kalian bisa menggambarkannya seperti ini di atas kertas. Nah, seperti ini. Tapi di sini gambarnya adalah gambar digital. Tapi biasanya untuk anak-anak SD, SMP, kemudian SMA ataupun orang-orang yang memang membutuhkan sebuah rencana yang bergambar, bisa menggunakan mind map ini untuk membuat sebuah perencanaan yang memunculkan kreativitas, supaya istilahnya apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rencanakan jelas. Nah, ini coba kalian perhatikan. Jadi pada bagian tengah itu merupakan topik utama. Topik utama itu tentang sukses ujian. Nah, maka ada sub-sub yang harus dilakukan. Apa saja? Di sini ada
Pasca ujian subnya apa, di sana ada banyak lagi sub-sub berikutnya, jadi semakin khusus. Ada pre-ujian, kemudian ada proses ujian, juga ada subnya lagi. Itu merupakan bentuk daripada mind map kalau kalian menggambarkan di atas kertas. Berikutnya adalah apabila kalian menggunakan aplikasi PowerPoint, di gambarnya tidak bagus, kemudian tapi kalian ingin membuat lebih menarik tanpa aplikasi komputer, ini untuk di aplikasi PowerPoint juga bisa kalian gunakan. Jadi bentuknya bisa seperti ini, jadi seperti yang kita tampilkan di sini. Jadi bisa kita variasikan. Yang penting di sana menggambarkan dari yang umum, khusus, dan lebih khusus lagi. Jadi seperti itu. Sebagai alternatif bisa menggunakan PowerPoint. Kemudian berikutnya, bagaimana sih menggunakan aplikasi mind map untuk membuat sebuah peta minda. Nah, ini merupakan contoh daripada hasil aplikasi X Mind Map untuk membuat sebuah peta minda. Jadi sebenarnya bentuknya bisa beragam ya, tapi saya membuat seperti ini biar lebih mudah dipahami. Saya membuat topik utama yaitu tentang alat transportasi, kemudian dibagi menjadi sub-sub yang lebih kecil lagi. Ada transportasi air, darat, dan udara. Masing-masing itu juga ada sub-sub berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi Xmind ini atau aplikasi Mind Map sebenarnya membuat sebuah perencanaan dari sebuah permasalahan, kemudian kita membuat alur ceritanya masing-masing di setiap sub. Kalau kita bahas pakai contoh alat transportasi, maka kalau transportasi air, maka subnya adalah bisa kano, bisa perahu. Kalau transportasi darat, ada subnya ada sepeda, ada motor, ada mobil, dan ada bus. Itu pun bisa kalian buat subnya lagi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini contoh sederhana untuk memudahkan kalian dalam menggambarkan peta minda itu sendiri atau mind map. Sebenarnya bisa kalian gambarkan lebih rinci lagi. Contohnya seperti ini. Contoh kegiatan sehari-hari itu contohnya. Jadi apa yang kalian lakukan selama 1 minggu, kegiatan sehari-hari selama 1 minggu. Mungkin subnya adalah nama-nama hari. Bisa sub pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti ada 7 sub. Kemudian di masing-masing sub hari itu bisa kalian isi kegiatan masing-masing. Nah, seperti itu. Contohnya hari Minggu, subnya adalah mungkin olahraga, atau mungkin bersih-bersih, atau jogging pada saat pagi hari. Jadi itu sebuah peta minda atau peta konsep, atau sering disebut dengan peta pikiran yang difungsikan untuk membuat sebuah perencanaan atau menggambarkan sebuah perencanaan. Oke, sekian video kali ini. Jadi seperti janji saya tadi, silakan kalian klik video yang ada di depan. Jadi itu merupakan langkah-langkah atau tutorial bagaimana kalian menggunakan aplikasi Xmind di HP Android. Silahkan diklik, kemudian sekian dan terima kasih.